Halo teman-teman, jumpa lagi di Back to BDM. Barusan saya mencicipi nasi goreng ya, yang dibawakan oleh tamu saya yang spesial. Siapa tamu itu? Cirinya adalah nasi goreng yang rasanya enak, yang rasanya lezat. Tertarik? Yuk kita ngobrol soal nasi goreng ini ya. Cerita nasi goreng sekarang cerita yang lagi ramai. Ya. Ramai bukan karena itu masakan favorit, masakan yang segala orang mungkin suka dengan nasi goreng. Tetapi nasi goreng adalah isu yang juga menarik berkaitan dengan tamu saya spesial, seorang advokat, seorang di belakang layar yang membela penanganan-penanganan kasus di KPK. Apakah itu permohonan pra-peradilan, apakah itu menangkis berbagai gugatan di Mahkamah Konstitusi. Tapi sekarang dia, tamu saya itu, beralih profesi menjadi penjual nasi goreng. Nah, ini yang menarik. Siapa tamunya? Juliandi Tigor Simanjuntak. Gimana kabar? Sehat? Sehat, Mas Budiman. Enak ya? Enak mana? Jadi pegawai KPK atau jualan nasi goreng? Dua-duanya lah. Dua-duanya? Ya. Itu gimana, Bung Tigor? Tiba-tiba dari dari bekerja di KPK berapa? 13 tahun. 13 tahun, tiba-tiba kok viral beritanya itu menjadi penjual nasi goreng? Ya, sebenarnya sih kenapa saya ingin memulai usaha itu karena memang saya salah satu yang masuk dalam 57 orang yang disingkirkan. Sehingga ketika ada keputusan bahwa saya akan diberhentikan atau disingkirkan, saya kan harus kemudian memutuskan apa sih langkah selanjutnya begitu. Usaha adalah salah satu langkah itu gitu, sehingga saya bisa terus berjalan begitu, tidak ada jeda. Tetap produktivitas, tetap menghasilkan gitu, Mas Budiman. Jadi kemudian usaha apa yang dilakukan ya usaha nasi goreng yang seperti sekarang ini diketahui masyarakat gitu. Kenapa pilihannya nasi goreng? Nah ini kebetulan nih usaha ini kan saya berdua dengan rekan gereja saya namanya Mas Endro. Gitu. Rekan gereja. Betul. Okay. Kami sering berdiskusi tentang ingin usaha gitu. Tapi ya baru sebatas ide-ide kan. Kemudian kita sampai dengan satu titik bahwa rasanya usaha kuliner atau makanan itu bisa jadi salah satu yang paling gampang deh untuk dijalani gitu. Selain modalnya juga memang kita tidak terlalu besar, Mas Budiman. Modalnya berapa besar tuh nasi goreng? Kami masing-masing berkontribusi sebesar 4 juta rupiah. Jadi 4 juta rupiah? Betul. Total 8 juta? Totalnya 8 juta untuk memulai Kalau usaha. laris mungkin dibikin franchise ya? Nggak kepikiran sih Mas Budiman. Nggak kepikiran? Karena awalnya memang kita berpikir kita yang akan mengembangkan begitu. Jadi kita melihat gitu, memang beberapa pengusaha sebelumnya kan jualan-jualan kayak seperti ini di pinggir jalan, kalau punya satu memang nggak besar keuntungan. Jadi dia harus membuka di beberapa tempat begitu. Yang pasti ya kita mengandalkan dari jumlah porsi yang terjual gitu. Sekarang udah 3 minggu ya? Jalan 3 minggu. Berapa sehari porsinya berapa porsi terjual? Kalau saat ini puji Tuhan udah di 120 porsi. 120 porsi. Iya. Satu porsi di harga? Kami karena harga promosi paling rendah itu 10.000 dan paling tingginya 13.000. 13.000. Oke. Itu hasil sebulan lumayan ya? Ya kalau untuk saat ini karena memang biaya promosi kan memang ditujukan ya untuk kalau bahasa teman saya itu bakar uang lah kalau dalam kaitannya untuk biar biar dirasakan terlebih dahulu kan oleh masyarakat gitu. Jadi sepanjang biaya produksinya terpenuhi ya saya rasa sih masih menguntungkan kan. Jangan sampai juga kalau produksinya kita harus nambahin terus gitu kan. Tapi penghasilan lebih besar di nasi goreng atau di KPK? Kalau saat ini kan memang belum terlihat Mas Budiman. Tapi kalau saya rasa kalau kemudian ini ditekuni ya menurut saya sih bisa menjanjikan juga kalau bisa menjanjikan juga ya.
Gitu. Tapi gini, emang Tigor dari keluarga yang hobi kuliner, hobi masak itu kok tiba-tiba milih nasi goreng gitu? Ya memang saya tidak punya latar belakang itu gitu, keluarga pun enggak gitu. Ya cuma tadi setelah saya pribadi salah satu masuk ke 57 orang yang nantinya akan disingkirkan gitu. Karena di bulan Mei kan saya sudah dinyatakan non-job gitu. Saya tidak lagi diberikan tugas. Jadi ya selain diskusi-diskusi dengan rekan-rekan yang 57, saya masih punya waktu yang sangat luas gitu kan. Nah itu tadi berdiskusi dengan teman saya untuk memulai usaha itulah yang kemudian mencetuskan, wah oke kita kalau gitu kita usaha aja lah di awal gitu. Selain saya juga masih berharap bisa berkontribusi dengan keahlian atau pengalaman saya di tempat lain begitu Mas Budiman. Itu lokasinya di Pondok Melati ya? Di dekat Pondok Gede, Jalan Raya Hankam tepatnya. Jalan Raya Hankam. Betul. Kalau saya wilayahnya kalau tidak salah sih ya kalau wilayah saya tahunya cuma Pondok Gede daerah situ karena memang nggak jauh dari Plaza Pondok Gede. Di pinggir jalan raya ya orang tahu ya. Iya, betul. Sehingga siapapun yang lewat ke daerah Pondok Gede, Raya Hankam ya, mungkin bisa mampir di tempatnya nasi gorengnya Bang Tigor gitu loh ya. Siap. Buka jam? Saya buka dari jam 6 sore sampai jam 10. Jam 6 sore sampai jam 10 malam. Iya. Itulah berkumpul di sana ya. Betul. Termasuk teman-teman KPK ya. Iya, betul Mas Budiman. Oke. Tapi gini, ini ada juga yang menarik nih. Banyak teman-teman yang IM57 atau IM58 sekarang ya. Kemudian cari kerjaan-kerjaan lain ya. Ada yang bikin kopi, ada yang kemudian jualan. Ini inisiatif pribadi-pribadi atau gimana? Kalau dengar ceritanya sebenarnya dari beberapa teman itu sudah memiliki usaha sebelum sebagian. Betul, sebelum disingkirkan tadi. Jadi ada yang memang dia punya usaha dari istrinya karena mungkin istrinya kan ibu rumah tangga gitu, diberikan waktu yang lebih luas, makanya dia bisa usaha online gitu. Atau rekan kami yang membuka kopi gitu, kafe untuk dia karena hobi minum kopi tentunya. Tapi karena sebelumnya bekerja di KPK kan dia tidak bisa menghandle atau menjadi terus-menerus di situ. Nah, setelah dia tidak lagi menjadi pegawai kan dia masih memiliki waktu luang. Barulah kemudian terekspos kan. Tapi artinya memang beberapa teman ini memang sudah dari awal sudah memiliki usaha. Kalau saya malah baru. Kecuali Bung Tigor. Betul. Yang tiba-tiba nganggur karena di non-job kan, bingung cari apa? Ya aktivitas cari lah ya. Aktivitas. Betul. Terus jualan nasi goreng. Nasi goreng, betul. Emang nggak kepikir ya langsung cari kerjaan-kerjaan di tempat lain kan? Anda kan sarjana hukum dari Parahyangan, ya kan? Betul. S2-nya Fakultas Hukum UI. Betul. Dan juga pernah belajar soal korupsi di Amerika. Amerika, betul. Nggak gengsi tiba-tiba swing langsung jualan nasi goreng gitu. Saya rasa sih enggak gitu, Mas Budiman ya. Cuma saya ingin menyampaikan begini. Ketika teman-teman 57 itu dinyatakan tidak memenuhi syarat, ada satu hal yang membuat kami menjadi kecewa, sedih maupun marah begitu. Karena ada pernyataan malah dari pimpinan gitu yang harusnya memberikan kami sesuatu yang menyejukkan gitu, malah kami dinyatakan bahwa tidak lulusnya karena disebut merah gitu. Merah. Saya pribadi sampai saat ini tidak memahami apa itu arti merah buat saya gitu ya. Tapi kemudian kan yang beredar kan bahwa yang 57 itu ya tidak Pancasilais, tidak nasionalis dan sebagainya. Itu kan yang membahayakan sekali buat kami rekan-rekan di 57. Sampai saat ini kami di rekan-rekan 57 sangat solid begitu. Jadi kedepannya kami mau jadi apa, kami terus diskusikan gitu. Jadi kalau saat ini saya belum melakukan langkah selanjutnya dalam konteks latar belakang pendidikan saya tadi, itu karena saya ingin tetap berkontribusi di 57 tadi. Ya saya tidak tahu juga ke depannya saya akan berkontribusi di bidang di tempat yang mana begitu. Tapi karena saat ini kami masih awal juga ya kita bicara bahwa kemudian ada tawaran juga, itu kami masih terus diskusikan Mas Budiman. Jadi kita lihat saja nanti Mas Budiman. Tapi label merah itu betul-betul membuat traumatis ya. Stigma merah nggak bisa dibina lagi gitu. Ya kalau boleh jujur Mas Budiman, teman saya ini teman, ini saya cerita dari teman juga gitu. Dia pernah ditawarkan suatu pekerjaan, kemudian ya karena memang dia waktu itu sudah tahu juga bahwa dirinya 57 ya dia terbuka gitu kan. Tapi kemudian ada pertanyaan dari yang menawarkan, apakah saudara termasuk yang tidak memenuhi syarat tadi? Ya dijawab oleh teman saya, iya begitu. Dan kemudian malah reaksinya, oh kalau begitu
saya tidak jadilah menawarkan begitu. Jadi seolah-olah kan berarti kan memang ada relevansi atau kaitannya antara pernyataan kami merah dengan itu tadi usaha untuk kami menempuh kehidupan selanjutnya menjadi terhambat begitu kan. Itu kan satu bukti nih. Ini teman saya kebetulan yang menceritakan begitu. Jadi betul-betul itu seakan-akan menutup karir masa depan teman-teman karena label merah dan ditambahi tidak bisa dibina lagi gitu ya. Awalnya begitu kan, artinya saya nggak paham gitu dengan pernyataan yang kemudian tidak ada klarifikasi juga gitu, merahnya seperti apa gitu. Itu kan membahayakan juga buat kami begitu. Kalau saya pribadi, saya memiliki kartu advokat ya saya tinggal buka kantor saja atau apa gitu. Tapi kan bukan berarti ini pengalaman saya gitu kan. Ada teman-teman juga yang ingin tetap berkontribusi di tempat lain. Kalau kemudian tempat yang ditujunya itu tadi khawatir juga bahwa memang kalau dia masuk nanti dia tidak bisa kami nggak bisa dibina, perintahin dan sebagainya kan bahaya juga. Itu kan jadi satu kenyataan Pak Budiman, Mas Budiman terkait itu. Itu banyak ya pengalaman itu cukup traumatis di teman-teman 57 untuk meniti karir di tempat lain karena ada pengalaman orang yang kemudian ditolak gara-gara ada label merah itu ya. Saya sih dengar baru satu gitu orang, betul. Tapi saya tidak tahu yang lainnya gitu. Tapi yang pasti kan kemarin setelah kami tidak non-job gitu sampai dengan diberhentikan, kan yang kami lakukan adalah melakukan perlawanan begitu. Kami kan ingin juga hal-hal yang sifatnya ini tidak sesuai dengan hukum gitu. Ombudsman sudah menyatakan ini maladministrasi, Komnas HAM ini menyatakan 11 pelanggaran HAM. Itu kan harus terus kami perjuangkan begitu. Jadi waktu itu kami memang fokusnya di area itu gitu. Jadi kalau kami dengar cerita ada teman yang kemudian pernah mencoba atau karena itu kan ditawarin dia bilang. Itu juga saya baru dengar dari satu orang saja Mas Budi. Tapi gini, kalau kemudian itu kan tadi Tigor bilang ada perlawanan ke Komnas HAM, ke Ombudsman gitu kan. Lalu ke Komisi Informasi Pusat gitu kan untuk membuka secara transparan lah sebetulnya apa sih ini merah atau tidak bisa dibina itu gitu. Tapi kalau sekarang yang dilakukan kan teman-teman 57 itu kan kemudian seperti nasi goreng, kopi, pulang kampung, ya kan jualan apa gitu. Itu betul-betul sebuah inisiatif pribadi untuk mengisi kekosongan waktu. Betul, ini tidak pernah kami diskusikan. Jadi ini memang betul, ini kami masing-masing inisiatif sendiri. Kalau saya sendiri kan memang setelah itu ya saya harus bergerak cepat gitu. Saya harus saya tidak ingin ada jeda bahwa saya tidak ada kegiatan. Jadi saya langsung memutuskan saya harus usaha dengan tadi modal seminim-minimnya. Karena boleh saya ceritakan Pak Mas Budiman, kami itu berpikir bahwa kami akan diberikan surat pemberhentian itu di 1 November. Tapi ternyata 30 September kami sudah dipercepat. Saya pribadi memperoleh surat pemberhentian dengan hormat itu di tanggal 21 September. 21 September diberitahu. Betul. Jadi artinya saya juga langsung mempercepat keinginan usaha saya. Makanya yang tadinya kami harusnya di bulan Oktober, saya bilang enggak, ini harus kita lakukan cepat biar tidak terjadi jet lag juga dalam kondisi bahwa usaha itu kan butuh adaptasi dan sebagainya gitu. Makanya kenapa jalannya 3 minggu berjalan gitu, karena memang ini dipercepat, artinya memang masih banyaklah kekurangan-kekurangan dalam usaha saya sendiri gitu. Tapi ya lambat laun saya perbaiki dan seterusnya. Dan akan menekuni sebagai bisnis kuliner sampai kapan? Iya, dengan kondisi saat ini saya sih berharap ini akan paralel begitu ya. Usaha itu bagian dari sumber penghasilan. Saya ingin ada juga salah satu, kalau bahasa orang itu kan penghasilan yang pasif gitu pasif ya. Income. Intinya bahwa selain bekerja kita juga memiliki salah satu sumber lain. Ketika kita tidak tahu kejadian di masa depan, tapi setidaknya dengan adanya usaha saya menjadi lebih tenang di dalam kegiatan saya begitu. Sejak kemudian di nonaktifan nggak ada komunikasi lagi dengan pimpinan-pimpinan KPK? Sampai saat ini bahkan dipanggil untuk menjelaskan saja tidak ada Mas Budiman. Menjelaskan apa? Ya artinya kalian memang tidak memenuhi syarat karena begini, diajak dialog dan sebagainya. Ya sebagai seorang pegawai, kalau saya pribadi 13 tahun, bahkan ada yang 15 tahun dan atau lebih, kan sebenarnya apresiasi bahkan katakanlah ucapan lah gitu ya. Ya memang ya kalau bahasa kami ya kalau memang tidak cocok bekerja ya sudah, kami juga tidak akan tidak akan terlalu menuntut begitu. Tapi yang kami tuntut adalah
Ya kalau tidak cocok, kenapa tidak cocoknya gitu? Biar kami juga memperbaiki diri, jangan sampai kami juga kalau memang kami tidak benar ya katakan tidak benar dan biar kami nanti akan menjadi lebih baik kan, tapi nyatanya kan tidak gitu. Sampai saat ini hak kami untuk meminta informasi hasil asesmen itu tadi yang Mas Budiman sampaikan tidak pernah diserahkan kepada kami. Bahkan kami harus melakukan upaya mengajukan melalui Komisi Informasi Pusat begitu. Jadi informasi resmi bahwa Tigor dan 57 orang itu nggak diterima itu hanya lewat apa diberitahukannya? Surat keputusan. Surat keputusan yang dikirim melalui? Jadi masing-masing atasan memanggil, menyerahkan. Oh, atasannya memanggil. Ya ini ada surat keputusan, ya silakan. Ya. Yang tanda tangan? Kalau dalam surat keputusan ya pimpinan. Firly? Ya Pak Firly. Dan itu diberikan oleh atasannya Bung Tigor? Betul. Terus nggak ada dialog apa-apa lagi? Ya dialog yang sifatnya ya normatif lah. Ini Normatif. sudah keputusan. Ini saya juga hanya menjalankan tugas dan sebagainya. Ya sebagai orang yang tercatat namanya ya saya terima saja begitu. Saya tidak juga melakukan apa-apa terhadap kalau atasan ya Mas Budiman ya. Itu aja sih Mas. Dengan pimpinan nggak ada semacam apa ya seremoni say thank you kepada teman-teman yang telah bekerja untuk KPK tapi tidak lolos tes wawasan kebangsaan, kemudian ada semacam pelepasan secara resmi? Tidak ada Mas Budiman. Nggak ada? Nggak ada. Jadi 30 September itu murni inisiatif teman-teman yang pegawai KPK yang memenuhi syarat tadi gitu. Jadi kami kan memang memiliki kewajiban di akhir kerja begitu harus mengembalikan semua fasilitas dan atribut begitu. Jadi 30 September itu ya memang kami harus mengembalikan ID card, mengembalikan laptop dan sebagainya. Nah teman-teman yang memenuhi syarat tadi yang melepas turun ke lobi, kemudian ya terjadilah suasana haru tadi kan, namanya kita berinteraksi setiap hari begitu. Mereka juga seperti seolah-olah sedih lah dengan kepergian kami karena mereka tahu lah sebenarnya kami ini dalam keseharian seperti apa dan bagaimana itu mereka udah tahu gitu. Dan nggak ada pimpinan yang menemui? Tidak ada, bahkan atasan sendiri tidak pernah gitu, tidak pernah ada melakukan suatu bentuk apresiasi. Ya jujur saja makanya saya sedihnya di situ gitu. 13 tahun keluar aja dengan surat keputusan tanpa ya kami seolah-olah orang yang yang tidak berkontribusi sepertinya seperti orang yang memiliki masalah begitu. Jadi ya dilepas-lepas aja gitu. Malah pegawai-pegawai lain lah yang memiliki sifat ya ingin menunjukkan bahwa kami ini keluar dengan kepala tegak begitu. Seperti dirasakan seperti habis manis sepah dibuang. Ya kalau peribahasa begitu. Seperti itu yang terjadi. Ya mungkin kalau pribadi saya tidak tahu dengan yang lain ya Mas Budiman. Dewas juga tidak ikut mensupport baik secara formal maupun informal terhadap pelepasan 57 pegawai KPK itu. Di tanggal 30 itu sih saya tidak melihat Mas Tidak Budiman. melihat juga. Ya artinya memang hanya kami dan pegawai yang lain itu aja sih. Dan dilepas ya udah kembaliin lu pulang sendiri gitu. Pulang aja gitu. Ya setelah kami kan mengembalikan semua perangkat juga kan ke sesama teman kami yang masih bekerja di SDM maupun di Direktorat Pindah ya untuk komputer gitu. Jadi ya sudah setelah selesai ya sudah nggak ada lagi hal-hal sifatnya pemberian penghargaan atau ya minimal memberikan Say thank you. Nggak ada juga? Nggak ada sih Mas Budiman. Hanya mungkin mantan-mantan pimpinan KPK yang hadir. Betul, mantan pimpinan yang memang mengetahui bagaimana kami bekerja begitu. Itu yang sangat kami hargai juga begitu. Berarti kan ini menunjukkan gitu kan bahwa pimpinan yang terdahulu tidak ada isu dengan kami ini. Yang Tigor baca apa? Dengan komisionernya juga tidak hadir, tidak melepas terhadap orang-orang yang sebetulnya telah mengabdi di KPK cukup lama. Ya itu tadi. Jadi kami ya kalau saya pribadi ya saya bisa dikatakan bahwa saya disingkirkan lah begitu kan. Artinya kalau disingkirkan kan ngapain juga menyambut-nyambut atau memberikan ucapan terima kasih kan artinya gitu Mas Budiman. Saya mendengar dari mungkin 15 menit bicara Tigor bilang disingkirkan. Kenapa muncul perasaan disingkirkan? Karena itulah kenyataannya gitu. Jadi kenapa kami 57 ini selalu bilang kami ini disingkirkan? Karena kami tidak pernah melakukan suatu kesalahan begitu ya. Kami tidak pernah juga mengundurkan diri. Tapi tiba-tiba kami dengan
surat keputusan kami dinyatakan diberhentikan dengan hormat. Itu kan apalagi kalau kami tidak katakan disingkirkan begitu. Karena memang sesuatu yang dilakukan dengan dalil ini sesuai dengan hukum dan sebagainya. Ya itulah yang terjadi, Mas Budiman. Dan sampai sekarang pun nggak ada komunikasi apapun dengan pimpinan-pimpinan KPK? Kalau saya pribadi tidak. Saya tidak tahu dengan Teman-teman level yang yang atas yang memang kan ada eselon 1 maupun eselon 2 gitu. Oke, saya balik kepada 13 tahun yang dikerjakan oleh Tigor di KPK. Apa sih yang kamu kerjakan di sana? Dari awal saya menghadapi, jadi gini, di Biro Hukum itu ada 2 bagian, satu litigasi atau menghadapi persidangan begitu ya, mau itu apa namanya tadi permohonan pra peradilan, ada permohonan di JR di MK, gugatan perdata, petun dan sebagainya, itu Biro Hukum pasti akan menjadi kuasa atau mewakili KPK di persidangan. Itu saya lakukan dari awal. Kedua itu di bagian litigasi juga ada namanya pelindungan saksi. Jadi saya juga ditugaskan untuk melakukan pendampingan terhadap saksi-saksi yang tanda kutip memiliki kecenderungan untuk nantinya bisa berindikasi berbahaya terhadap keselamatan. Jadi kami lindungi begitu, Mas Budiman. Nah, yang ketiga, kami juga di perancangan, kami juga ditugaskan untuk melakukan penyusunan regulasi. Jadi kalau peraturan-peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi ya tentunya dari Biro Hukum itu semua itu. Atau misalkan kami dilibatkan dalam penyusunan undang-undang atau PP yang ada kaitannya dengan KPK atau ada kaitannya dengan pemberantasan korupsi. Kami diterjunkan juga jadi timnya nanti. Dan kemudian kajian-kajian yang sifatnya itu ada kaitannya dengan pemberantasan korupsi. Misalkan kajian tentang penyusunan rancangan undang-undang tindak pidana korupsi begitu. Itu dilakukan juga oleh Biro Hukum. Oke. Kalau masuk ke pra peradilan, dalam pengalamannya Bang Tigor di KPK, pra peradilan apa yang ditangani oleh Bang Tigor? Dari awal sih saya bergabung dari 2008 gitu ya. 2009 saya pra peradilan ada dari partai dulu. Kan ada banyak kasus yang cek pelawat itu 2009 ya. Kemudian banyak dari kepala-kepala daerah. Di 2015 baru fenomenal sesuatu munculnya pra peradilan terkait penetapan tersangka. Itu 2015 ya, itu munculnya Pak BG Budi Gunawan. Betul, dan kemudian ada juga Pak Pak Hadi Purnomo. Ya, kemudian kepala-kepala daerah yang di beberapa daerah, bahkan sampai di daerah timur itu juga saya lakukan begitu. Jadi kalau dibicara di sidang berhadapan dengan kuasa hukum yang katakanlah memang sudah memiliki jam terbang tinggi, ya saya sih sudah biasa gitu, Mas Budiman. Dari 2008 itu. Dari semua pra peradilan tadi ada Pak Budi Gunawan, ada Pak Hadi Purnomo, dan Bung Tigor dan tim yang kemudian membela kebijakan-kebijakan KPK. Betul. Betul. Dan dari semua pra peradilan itu yang kemudian kalah pada Pak Budi Gunawan. Dua-duanya, Pak Hadi Purnomo juga tim kami kalah. Betul. Tapi kan bukan berarti kemudian jadi gini, pra peradilan itu sendiri kan bukan menutup kemudian dijadikannya tersangka lagi begitu. Sepanjang memang bukti permulaan yang cukup ada. Itu aja. Tapi kalau probabilitas win and lose, lebih banyak winnya atau banyak loss-nya? Banyak menang ya tentunya. Banyak menang. Hanya pada 2 kasus Pak Hadi Purnomo dan Pak Budi Gunawan kalah, betul. Dan dua-duanya adalah soal kewenangan KPK dalam menetapkan tersangka itu ya. Kalau itu adalah gini, jadi proses penyelidikannya bukan dilakukan oleh penyelidik sebagaimana diatur dalam KUHP. Jadi dia hanya berbicara di level itu. Jadi dia tidak masuk ke level apakah buktinya cukup atau tidak. Jadi belum sampai ke situ. Normatif ya? Iya. Normatif. Tapi kan sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi bahwa KPK berwenang untuk mengangkat penyelidik dan penyidik internal, maka sebenarnya isu itu sudah tidak ada lagi. Jadi sudah tidak ada lagi putusan-putusan yang menyatakan bahwa karena ini bukan penyelidik Polri, maka penyelidikan jadi tidak sah gitu. Dan ada lagi tuh. Karena kan kami boleh mengangkat sendiri. Oke, itu pra peradilan. Kalau tadi yang soal gugatan. Betul. Itu gugatan apa aja yang ditangani?
Banyak, misalkan kayak aset-asetnya Pak Joko Susilo itu kan banyak kemudian yang diajukan perlawanan lah. Jadi mereka mengajukan gugatan bahwa menyatakan bahwa ini bukan asetnya Pak Joko begitu. Ya kami lah Biro Hukum yang harus mempertahankan bahwa memang ini ada kaitannya dengan aset-aset Pak Joko. Karena kan yang seperti kita tahu bahwa ya yang pasti kasus-kasus korupsi tidak pernah itu membeli aset dengan atas nama sendiri, pasti atas nama orang lain atau ada kaitannya dengan hal itu begitu. Itu tadi kan pra peradilan, kemudian gugatan-gugatan soal perlawanan, kemudian masuk kepada kajian undang-undang. Betul. Termasuk undang-undang KPK. Betul, Mas Budiman. Itu yang Bung Tigor juga kemudian mereview untuk menyusun semacam legal opini gitu dari KPK terhadap draft RUU itu. Iya, jadi kami bikin namanya ya semacam kajian singkat lah gitu. Jadi dari setiap rancangan undang-undang tadi, misalkan ya rancangan undang-undang KPK begitu, kira-kira apa sih yang bisa nantinya berdampak terhadap KPK, khususnya KPK kewenangan, atau bahkan nantinya ini dapat menjadi sesuatu hal yang bukan hanya menghambat, tapi ini bisa tidak berjalan dengan baik nih nanti kalau misalkan ada regulasi ini. Kan tentunya kami di dalam konteks itu secara akademis tentunya kan ingin men-challenge gitu kan, dalam konteks bahwa ada pasal yang nantinya nih bisa mereduksi nih bahkan gitu. Nah itu kan nantinya harusnya diusulkan, diperbaiki agar nantinya tidak dibaca seperti itu gitu. Itu termasuk tadi ya soal revisi undang-undang KPK ya? Betul Mas Budiman. Oke. Dan posisi legal opini-nya Bang Tigor pada waktu itu terhadap revisi undang-undang KPK gimana? Yang pasti kan kemudian di 2019 tadi kan muncul beberapa beberapa item atau beberapa poin bahwa memang itu dapat menghambat proses berjalannya percepatannya pemberantasan korupsi begitu. Makanya kemudian kan kita ketahui bahwa 2019 kan banyak penolakan terhadap RUU KPK itu sendiri begitu. Nah, cuma waktu itu memang hasil dari poin-poin itu kan memang kami sampaikan secara kelembagaan, Mas Budiman. Jadi kalau bicara ini timnya atau bagian Biro Hukum, enggak. Ini hasil dari KPK, bukan dari Biro Hukum. Itu aja sih, Mas Budiman. Ya. Dan itu hal-hal yang begitu itu ditanyakan dalam sebuah tes, apapun namanya tes wawasan kebangsaan itu. Ada pertanyaan terkait hal itu. Terus? Yang pasti asesor bertanya, apakah posisi saudara dalam konteks penyusunan RUU KPK. Kalau saudara keberatan, apakah saudara menolak begitu dan sebagainya. Dan asesor udah tahu posisi Yudi menolak gitu. Ya sepertinya begitu karena pertanyaannya udah langsung seperti saudara kan keberatan dengan RUU KPK begitu. Ya saya sampaikan secara normatif juga gitu bahwa saya posisinya adalah pegawai Biro Hukum yang bertugas atau ditugaskan oleh pimpinan untuk menyusun atau membuat apapun terkait dengan penyusunan regulasi tadi RUU KPK begitu. Ya artinya bukan saya pribadi atau bukan Biro Hukum yang bersuara atau memutuskan, karena kan hasil dari apapun kami buat gitu, itu kan tentunya akan kami serahkan kembali ke pimpinan yang terdahulu begitu. Asesornya dari siapa tuh? Ini yang menarik bahwa ketika saya dites, mereka tidak pernah memperkenalkan diri, Mas Budiman. Jadi saya masuk ke ruangan itu, duduk, saya ingin bertanya, mereka langsung tanya duluan gitu, dan tanya langsung terhadap kaitannya dengan wawancara gitu, bukan memperkenalkan diri terlebih dahulu gitu. Dan ketika di terakhir saya mau bertanya, mereka keberatan, sudah selesai gitu. Jadi sampai akhir tes wawancara saya tidak tahu siapa yang mewawancarai saya. Tidak tahu siapa yang mewawancara dan tidak tahu hasil dari wawancara itu, nggak tahu juga ya? Tidak tahu tentunya. Dan sampai sekarang juga Tigor nggak pernah tahu kenapa kemudian tidak lolos atau dianggap tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi ASN. ASN, betul. Dan nggak tahu penyebabnya apa, sampai sekarang juga nggak tahu juga. Sampai saat ini saya tidak tahu, Mas Budiman. Kalau betul-betul buta ya udah, nggak sebuah vonis 1 hari gitu, kemudian nggak lolos gitu aja. 2 hari. 2 hari. Ya itu faktanya gitu. Jadi ketika tes pertama itu tes yang dilakukan secara tertulis, saya merasa jawaban yang saya tuliskan atau saya cantumkan isi itu adalah sesuatu yang normatif sifatnya.
saya tidak terlalu berpikiran seperti yang tidak. Ya saya jalanin aja dan saya pikir nggak susah kok. Kan pertanyaan-pertanyaan itu pertanyaan yang kalau kami gitu biasa isi lah. Misalnya? Misalkan begini Mas Budiman, ada pertanyaan mengenai tanggapan saya itu terkait dengan peristiwa kerumunan yang dilakukan oleh seorang tokoh besar yang terjadi pada waktu itu. Habib Rizik. Betul. Itu pandangan saya seperti apa? Ya tentunya saya kan orang hukum, saya menjawab secara normatif lah. Hukum. Regulasinya seperti apa, kemudian tindakan treatmentnya seperti apa, itu yang saya sampaikan, saya tuliskan. Gitu. Jadi kalau pandangan saya ya itu normatif, apa sih ininya begitu, katakanlah ketakutannya gitu kan. Jadi hari pertama itu saya merasa bahwa saya pasti bisa lah ini. Gitu. Hari kedua wawancara ya pertanyaannya memang atau pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan itu sifatnya tidak terlalu berat-berat juga gitu. Jadi tadi kecuali undang-undang itu kan saya jawab juga dengan normatif. Saya diperintahkan oleh atasan atau pimpinan gitu. Saya melakukannya juga bukan atas nama biro hukum, atas nama pribadi. Jadi hasilnya pun itu adalah hasil kelembagaan gitu. Jadi saya pikir ya itu kan sesuatu jawaban yang normatif juga. Jadi pulang dari tes yang kedua juga saya tidak punya pemikiran bahwa bagaimana begitu. Ya ternyata setelah dinyatakan tidak memenuhi syarat baru saya agak sedikit itu tadi sedih. Karena memang dalam pemikiran kami dengan dua kondisi tes seperti itu harusnya sih tidak ada itu namanya lulus tidak lulus. Apalagi dengan konteks bahwa ini kan peralihan gitu, bukan lagi rekrutmen awal gitu. Dan sudah 13 tahun di sana. 13 tahun bahkan yang lainnya kan bisa 15 tahun, betul Pak Sudirman. Bung Tigor itu Indonesia memanggil ketiga. Betul. Oh, yang memanggil. Dan itu udah melalui proses-proses semacam itu ya? Betul. Jadi kalau saya tidak salah gitu ya Mas Budiman ya, IM Indonesia memanggil 3 itu 20.000 lebih. Saya tidak tahu lah jumlah tepatnya. 20.000 lebih yang melamar. Yang diterima itu sekitar 30 orangan lebih. Ya artinya proses seleksinya udah cukup ketat. Kedua kami diberikan induksi namanya pengenalan terkait dengan lembaga maupun nantinya tugas-tugas kami itu di Badan Intelijen Strategis yang dimiliki oleh Angkatan Darat. Kami dibangunkan jam 4 subuh ya seperti seolah seorang calon tentara. Kalau yang teman-teman yang baru-baru ini kan dilakukan di Batu Jajar ya di Kopassus. Kalau saya pribadi teman-teman di IM3 itu dilakukannya di Badan Intelijen Strategis. Kami dibimbing oleh tentara begitu. Jadi pembelajaran di kelas ya tentunya memiliki juga nilai-nilai nasionalisme, Pancasila, pengamalan bentuk bela negara dan sebagainya itu kami lakukan pada saat itu. Makanya sangat aneh ketika 2021 saya dinyatakan tidak memenuhi syarat. Gitu. Tidak memenuhi syarat. Dan masalahnya kan kemudian tidak ada penjelasan apapun selain tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Nggak ada proses komunikasi apapun juga. Ya sampai saat ini yang saya rasakan begitu. Tapi kalau tadi disingkirkan, berarti ada sebab lain di luar TWK ya? Saya tidak bisa menjawab itu Mas Budiman. Ya karena saya pribadi, ya saya cuma bisa menilai saya sendiri gitu ya. Saya dalam hati gitu, apa sih yang salah dengan diri saya? Karena kan tes itu dilakukan oleh 1.200. Soal dan wawancara itu sama yang dilakukan terhadap seluruh pegawai. Jadi dari level bawah sampai level atas itu soalnya ya itu gitu. Wawancaranya pasti seperti itu. Tapi kalau saya lihat teman-teman saya berlatar belakang teman-teman lulusan dari bukannya mau meninggikan teman-teman saya gitu ya, ada yang dari luar negeri begitu. Kok nggak lulus tes seperti ini kan jadi kayak kesannya bagaimana gitu ya, kami seperti seolah-olah memang nggak mampu gitu mengisi dan sebagainya, kan itu yang terjadi juga gitu kan. Ya artinya jadi menimbulkan kemarahan tuh ya di situ juga gitu. Lah soal kayak gitu kok nggak lulus gitu kan, kayak gimana gitu bagi kami. Itu sih Mas Budiman. Jadi dari situ mendingan jualan nasi goreng aja. Ya untuk sekedar meneruskan gitu kan, biar tidak ada ini ya. Usaha tuh salah satu usaha salah satu poin penting juga Mas. Biar tenang juga kan. Pikiran. Tapi perjuangan melawan korupsinya agak susah kalau di kuliner ya. Wah, bisa juga sih, karena nilai-nilai integritas tetap saya tanamkan ke gimana menanamkan nilai integritas di nasi goreng itu? Ini menarik Mas, kan bumbu itu kan sebenarnya sudah ditakar ya kan? Bumbu sudah ditakar. Kalau kita bicara standarnya misalkan satu bumbu bisa 20 porsi gitu. Oke. Ya tapi kan dalam pelaksanaannya kan nggak seperti itu gitu. Nah
kalau kemudian pegawai kami bilang cuma 17 yang laku, ya saya juga terima-terima saja gitu. Ya, terus? Kejujuran itu kan yang saya tanamkan. Nggak masalah, yang penting apa yang disampaikan kepada kami itu benar adanya gitu. Ya, jadi dari awal kita sebagai mitra gitu, kami yang memang memiliki modal, kita bilang karena kami profit sharing kan gitu. Profit sharing. Kami modal sedikit ya tentunya kami juga nggak kuat kalau memang harus bayar besar. Jadi kami bilang kalau nggak ada keuntungan ya kalian juga ya cukup aja ya kalau kami bayar secukupnya. Mereka terima kok gitu. Mereka itu kebetulan pemuda di gereja kami juga gitu. Jadi yang membantu kami untuk berjualan ini. Ya puji Tuhan mereka juga terima gitu dalam konteks ini. Jadi nilai-nilai integritas itu kemudian dibawa dalam jualan nasi goreng ya? Kejujuran, akuntabilitas. Iya, seperti itu. Kita bisa lakukan. Yang disebut KPK kan jujur hebat gitu kan? Jujur itu hebat. Sekarang diterapkan di kuliner. Oke, kalau gini, kalau Tigor merespon tawarannya Pak Kapolri gimana? Yang akan direkrut untuk menjadi ASN Polri? Yang pertama secara pribadi saya mengapresiasi lah, berterima kasih dengan Pak Kapolri. Tapi terkait tawaran tersebut ya sampai saat ini terkait dengan bagaimana saya ditempatkan atau teman-teman ditempatkan, bentuknya penempatan bagaimana, kewenangan dan tugasnya kan masih belum ada Mas Budiman. Ini kan masih terus diproses lah oleh internal Polri. Jadi sampai itu belum disampaikan kepada teman-teman 57 termasuk saya, ya saya belum bisa menjawab menerima atau tidak gitu. Ini saya rasa juga di komitmen teman-teman 57 seperti ini begitu untuk saat ini ya Mas Budiman. Dan sampai sekarang juga belum tahu apakah tawaran itu diterima atau tidak diterima. Iya, kalau sampai itu tadi saya belum membaca atau belum mendengarkan informasi lebih lanjut terkait nanti bentuk dan sebagainya, ya saya belum bisa menerima atau menolak juga begitu. Kalau Tigor lihat ya, ini kan sebenarnya kalau ontran-ontran soal TWK itu kan juga Presiden Jokowi sudah pernah berpidato ya tanggal 17 Mei itu, kemudian jangan menjadikan TWK itu sebagai satu-satunya alasan untuk memberhentikan karyawan gitu. Betul. Tapi kenapa kemudian diberhentikan sebenarnya? Itu yang saya juga kalau pribadi makanya sampai saat ini tidak tahu begitu. Nggak tahu juga. Kalau ditanyakan ke saya, jujur saya nggak tahu. Mungkin teman-teman lain ada mungkin yang tahu itu yang saya nggak tahu ya. Tapi kan betul ketika Presiden Jokowi itu kemudian menyampaikan statementnya secara kenegaraan begitu. Yang sebenarnya yang senang itu bukan saya sebenarnya Pak Sudirman, tapi ayah saya. Oh, karena apa? Karena sejak awal ayah saya bilang, tenang kamu pasti tetap bertahan di situ. Nah kemudian saya bilang, tunggulah kalau memang belum ada kejelasan dalam konteks diangkat, ya kita tenang saja dulu. Artinya ya itu suatu bonus kalau memang benar waktu kemarin itu jadi, ya artinya kan memang puji Tuhan begitu. Tapi kalau tidak ya saya tidak mau lagi dikecewakan 2 kali gitu kan, karena waktu itu saya dinonjobkan tuh udah kecewa banget gitu kan. Saya memiliki tugas-tugas tapi kemudian saya seolah-olah dihilangkan begitu. Email tidak pernah dikirimkan kepada saya juga untuk pekerjaan. Nah pada saat itu saya berpikir sudahlah toh nanti kalau memang diangkat ya puji Tuhan berarti itu bonus gitu. Nah makanya ketika saya bilang kayak saya gitu, ya sudahlah nanti lihat. Ternyata kan hasilnya bahwa ada yang diselamatkan, ada yang tidak bisa diselamatkan. Nah, ternyata saya salah satu yang masuk dalam 57 yang tidak bisa dibina. Dibina itu betul Mas Budiman. Ayah gimana? Istri gimana responnya? Setelah itu ya saya kemudian berdiskusi kan dengan ayah saya maupun istri saya. Ya saya bilang ya sudahlah, ini kan kita bicara, ini kan bukan domain atau area saya begitu. Ya kita harus terus maju ke depan kan. Ya nanti adalah pasti Tuhan ngasih jalan begitu saya bilang. Kalau masalah kerjaan mah saya bukannya sombong gitu, bukannya takut. Sepanjang kita mau berusaha, saya bilang pasti akan ada lah gitu. Itu kan yang perlu ditanamkan terutama ya terhadap keluarga dulu gitu Mas Budiman. Ya. Kan pernah di kantor advokat ya, cukup lama berpengalaman. Nggak tertarik untuk membangun kantor advokat lagi, katakanlah gabung dengan Febri atau dengan siapa? Wah kalau Mas Febri udah besar masuk. Udah besar. Enggak, tapi intinya gini Mas. Ke arah situ mungkin nantilah Mas. Nanti ya. Tapi saat ini kan kami di 57 ini sedang fokus untuk kita mau lebih solid lah. Dalam memutuskan sesuatu, kami ini sangat saling berdiskusi dan berkomunikasi begitu. Kita mau ke arahnya seperti apa gitu.
tawaran Kapolri ini kan salah satu sebenarnya tawaran yang disampaikan ke teman-teman 57 gitu. Sampai hal itu belum clear, belum jelas begitu ya, saya tetap di 57 Mas. Saya akan tetap di 57 dan jualan nasi goreng. Tidak merasa itu, tidak merasa downgrade gitu dari bekerja di KPK terus kemudian jualan nasi goreng di pinggiran jalan gitu. Semua kerjaan atau apapun ya yang kaitannya menghasilkan yang halal, saya rasa tidak ada rasa malu lah kalau saya Mas. Saya biasa dulu itu dari nol, berarti sebelum bekerja di KPK saya juga bukan apa-apa gitu ya, setelahnya ya saya juga harus bersikap seperti itu gitu. Jadi yang ingin saya tunjukkan bahwa ya hidup ini biasalah, kadang di atas kadang di bawah gitu. Tapi kan kita bagaimana ketika kita di bawah itu bisa menyikapinya begitu. Jadi saya tidak mau bersedih dan tidak mau putus asa ya, saya berdiri di atas kaki saya sendiri. Ya saat ini saya bisa usaha ya saya usaha gitu. Puji Tuhan kan usahanya kemudian bisa dibantu, termasuk dengan Mas Budiman ini saya rasa usaha saya akan terus mendapat perhatian publik gitu. Tapi ya saya juga harus menuntut diri saya untuk terus meningkatkan performa usaha saya gitu kan. Ya artinya apa? Ya Tuhan sudah ngasih jalan juga Mas Budiman gitu. Jadi intinya ke depan ya sepanjang saya belum mendapatkan apapun ya saya tetap bekerja usaha saya ini dulu. Usaha nasi goreng, usaha kopi, usaha pertanian. Ada orang yang bilang ini semacam perlawanan kultural terhadap pimpinan KPK. Waduh, saya nggak bisa ini ya Mas. Ya mungkin itu kan pandangan orang gitu ya. Tapi kalau saya pribadi itu saya murni kok. Saya murni untuk memang bisa bergerak maju betul. Saya tidak mau larut dalam kekecewaan, kesedihan dan kemarahan gitu. Yang pasti ketika prosesnya kemudian ada tawaran dari Kapolri, itu kan sesuatu hal yang berbeda begitu. Tadinya kan kami kan memang dalam posisi yang ya kalau bicara perang ya kalah terlebih dahulu lah sebelum menang. Saya yakin lah namanya orang-orang yang dijahati itu tidak selamanya akan di bawah Mas. Yang namanya kejahatan kan suatu saat juga akan terungkap begitu. Untuk saat ini ya kami dalam posisi yang menerima dulu lah kekalahan Mas. Kejahatan akan terungkap. Betul. Penyingkiran yang dilakukan semena-mena itu kan apalagi kalau bisa kalau boleh saya katakan itu adalah bentuk kejahatan Mas. Apalagi ada penyataan juga kan dari suatu lembaga yang dalam hal ini Komnas HAM. Ada 11 bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan loh Mas. Apakah itu bukan suatu bentuk kejahatan begitu? Tapi kenapa? Pak Firly bintang 3 begitu powerful, termasuk mengambil sikap berbeda dengan sikap presiden? Saya tidak bisa menjawab itu Mas Budiman. Saya tidak tahu karena itu tadi itu hal-hal yang saya juga bingung gitu, tidak bisa menganalisanya lah sampai ke arah situ. Oke, tapi sekarang sudah punya kesibukan, betul, sudah move on, nasi gorengnya 130 per hari, 120 lah, 120 per hari, jadi mudah-mudahan kemudian bisa berkembang lagi. Dan kemudian menjadi buka kantin kejujuran di KPK gitu ya? Kalau itu nggak perlu lah. Kenapa nggak perlu? Karena kantinnya udah nggak ada Mas. Dulu ada kantin, sekarang udah nggak ada. Ya minimal gini deh, kalau saya intinya bahwa teman-teman di KPK kalau mau makan ya tinggal order, saya pasti akan antar. Nggak perlu buka di KPK. Iya, jadi teman-teman, jadi ini menarik loh ya, pegawai KPK, seorang advokat, pernah menjadi sebenarnya defendernya KPK ketika KPK menghadapi uji materi, uji pra peradilan, dan kemudian memilih berkarir demi menjaga integritasnya adalah jualan nasi goreng, dan kemudian prinsip-prinsip akuntabilitas, prinsip-prinsip kejujuran diterapkan juga dalam manajemen nasi goreng. Sehingga kalaulah kemudian ada yang ingin merasakan seperti yang sudah saya rasakan tadi, ya, jualan nasi goreng, makan nasi goreng, bisa datang ke mana tadi? Ke Jalan Raya Hankam nomor 88. Jalan Raya Hankam nomor 88. Ya, itulah yang kemudian bisa menikmati racikan dari Bang Tigor Simanjuntak nasi goreng. Oke? Ya, kita nanti satu saat datang ke sana dan makan sama-sama di sana. Thank you, Bang Tigor. Sama-sama Mas Budiman.